يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk meluruskan niat-niat kita, mengikhlaskan niat-niat kita tatkala kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain tujuan yang kita inginkan hanyalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk berjalan di atas semua itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azakumullah, sebagaimana disampaikan panitia bahwasanya materi atau tema kajian kita di siang hari ini insyaallah berkaitan dengan ketundukan seorang muslim. Tentu ini merupakan sebuah tema yang sangat besar, tema yang sangat agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana kalau seandainya seorang muslim berusaha merenungkan atau berusaha memahami hakikat judul tersebut, tentu dia akan sadar bahwasannya mungkin kita semua jauh dari sikap tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fillah, azakumullah, kajian kita kali ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat yang ke-161 sampai 163. Nah, surat Al-An'am ayat yang ke-161 sampai 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai Muhammad, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku diberikan hidayah oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala, ila siratim mustaqim, hidayah di atas jalan yang lurus. Dinan qiyaman, apa hidayah tersebut? Apa siratul mustaqim tersebut? Dinan qiyaman, yaitu agama yang lurus, agama yang kokoh. Millata Ibrahim, yaitu milahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifan, yang hanif, yang dibangun di atas tauhidullah azza wa jalla dan jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di ayat yang selanjutnya, qul, katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya aku persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan itulah yang Allah perintahkan kepada diriku, itu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tutup dengan pernyataan
yang Allah perintahkan kepada nabinya, wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dari 3 ayat yang mulia di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia, qul, katakanlah ya Muhammad, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku diberikan hidayah oleh Rabbku. Dan kata para ulama, hidayah itu ada 2 macam. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hidayatul bayan wal irsyad, dan yang kedua disebut dengan hidayatul taufik. Yang pertama jenis hidayah adalah hidayatul bayan. Apa itu hidayatul bayan? Yaitu hidayah berupa menjelaskan kepada orang lain untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, berupa irsyad, petunjuk kepada orang lain agar mereka mau berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis hidayah yang pertama ini Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jenis hidayah yang pertama ini Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kepada kaum mukminin secara umum. Dan jenis hidayah yang kedua adalah hidayatul taufik, yang mana hidayah yang kedua ini merupakan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki hidayah taufik melainkan Rabbul Alamin, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah taufik ya ikhwan? Apa itu hidayah taufik? Ada yang tahu hidayah taufik apa, Pak? Kalau tadi hidayah bayan, hidayah irsyad tadi penjelasan. Tatkala seseorang memberikan nasihat kepada orang lain untuk berjalan di atas yang hak, di atas Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Dan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki di antara kaum mukminin. Namun jenis hidayah yang kedua, hidayah taufik, tidak Allah berikan melainkan untuk diri ini Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah taufik? Ada yang tahu? Hidayah taufik, ma'asyiral muslimin, adalah taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mampu berjalan di atas kebenaran tersebut. Jadi di sini kita faham bahwasannya ada kebenaran dan ada kemampuan untuk berjalan di atas kebenaran. Mungkin di antara sebagian manusia dia pernah atau dia mendengar apa yang Allah khabarkan, apa yang Allah janjikan, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam dia bangun di atas 5 pondasi. Yang pertama apa, Pak? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Nah, salat 5 waktu ma'asyiral muslimin, hukumnya apa, Pak? Salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib apa? Wajib kifayah atau wajib ain? Apa ini arti wajib ain? Fardu ain apa artinya? Bahwasanya kewajiban tersebut Allah bebankan kepada setiap hamba yang telah mukallaf. Nah, dia seorang muslim, dia telah baligh dan dia berakal, maka wajib untuk menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Akan Nabi ma'asyiral muslimin, bersamaan dengan hal tersebut, alangkah banyak di antara kaum muslimin meskipun mereka telah mendengar kewajiban salat 5 waktu, tapi tidak mampu menjalankan salat 5 waktu. Apa alasannya, Pak? Apa alasannya? Karena mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara mendengar kebenaran dengan menjalankan kebenaran. Alangkah banyak orang-orang yang telah mendengar kebenaran tapi tidak mampu menjalankan kebenaran tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memilih orang tersebut untuk berjalan di atas kebenaran. Oleh karena itu hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia enggak punya hidayah taufik. Nah, seorang ulama enggak punya hidayah taufik, apalagi kita seorang manusia biasa. Nah, seorang muslim biasa. Kalaulah hidayah taufik dimiliki oleh seorang hamba, maka tentu yang lebih berhak memiliki hidayah taufik tersebut siapa? Para nabi dan rasul. Dan inilah rahasia
Kenapa ada di antara keluarga Nabi justru tidak mau berjalan di atas hidayah tersebut? Kalau seandainya hidayah taufik milik Nabi, maka Nabi Ibrahim akan berikan kepada siapa, Pak? Nabi Ibrahim berikan kepada siapa? Kepada ayah beliau. Nah, tapi ayah beliau wafat di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bapaknya, anaknya seorang nabi. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam abul anbiya, bapaknya para nabi. Bukan cuma ini seorang nabi, bahkan di antara termasuk seorang ulul azmi minar rusul yang Allah pilih dari para nabi dan rasul. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mampu memberikan hidayah tersebut kepada orang yang paling dekat dengan beliau, dengan ayah beliau. Kalau seandainya hidayah taufik milik seorang hamba, maka Nabi Nuh alaihi salam akan berikan hidayah tersebut kepada siapa? Kepada anak beliau. Akan Nabi Nuh alaihi salam, anak beliau wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang paling dekat dengan seorang muslim adalah apa yang dialami oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan hidayah untuk siapa? Untuk paman beliau, orang yang telah memperjuangkan Islam di masa hidup beliau, seorang yang telah melindungi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kufar Quraisy. Nabi ingin pamannya Abu Talib wafat di atas Islam. Makanya di akhir hayat beliau, di akhir hayat Abu Talib, tatkala Abu Talib hendak meninggal dunia, Nabi datang kepada Abu Talib. Apa yang beliau katakan, Pak? Apa yang Nabi katakan kepada Abu Talib? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, qul, katakan la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujjah penolong bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Apakah Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Bahkan beliau wafat di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hidayah taufik milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan beliau berikan. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersedih. Ternyata orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang telah melindungi beliau, melindungi Islam dan kaum muslimin, wafat di atas kekufuran. Maka Nabi bersedih. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Bayangkan, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mampu memberikan hidayah. Dan hidayah ini telah kita jelaskan, hidayah apa namanya, Pak? Hidayatut taufik. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Abu Talib, orang yang engkau cintai, tidak mampu memberikan engkau berikan hidayah kepadanya. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ma'asyiral muslimin, alangkah banyak orang yang mendengarkan atau telah memahami hakikat larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat sedikit dari kaum muslimin, dari kaum mukminin yang mampu atau mau tunduk di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tatkala mengomentari firman Allah di atas, apa kata Ibnu Qayyim? Kata beliau, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau begitu bersemangat untuk memberikan hidayah kepada paman beliau, namun paman beliau wafat di atas kekufuran. Namun ada seseorang yang tinggalnya jauh di sana, seseorang yang jauh tinggalnya dari kota Madinah, tapi dia datang dengan kedua kakinya berjalan. Nah, ini ribuan kilometer dia tempuh dalam rangka menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tinggal jauh di negeri Persia. Siapa beliau? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Seseorang yang jauh. Nah, yang berasal dari keluarga yang beragama Majusi, penyembah api. Namun Allah gerakkan hatinya. Bahkan Salman rela berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dari Majusi berpindah ke agama Nasrani, ke agama Kristen. Dari Kristen, dari Nasrani, Allah berikan hidayah untuk
Allah pertemukan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat Salman Al-Farisi, kata Ibnu Qayyim, wahai Muhammad, anta turidu Aba Talib, wallahu azza wa jalla yuridu Salman. Wahai Muhammad, engkau ingin Abu Talib mendapatkan hidayah, tapi Allah lebih memilih siapa? Salman Al-Farisi. Karena hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak memberikan hidayah tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, ma'asyiral muslimin, kita kembali ke pembahasan kita, bahwasannya Islam datang dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Oleh kata Pak, nah, enggak ada di dalam sejarah, antum pernah dengar sepanjang sejarah kehidupan kaum muslimin, bahwasannya ada di antara orang-orang yang berusaha komitmen di atas Islam, orang-orang yang berusaha istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah jauhkan dia dari kebahagiaan. Pernah dengar enggak, Pak? Ada orang Islam, ini seorang muslim yang dia berusaha komitmen di atas Islam yang benar, Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Allah biarkan orang tersebut di atas penderitaan, di atas apa? Kesengsaraan. Ada enggak? Pertanyaannya, adakah orang muslim yang enggak bahagia? Ada enggak, Pak? Pernah dengar seorang ini muslim yang tidak berbahagia? Ada enggak? Yang hadir semua di sini bahagia semua? Semua yang hadir di sini jamaah ini semua bahagia? Ah? Insyaallah. Nah, ya Ustaz, bukankah ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dihina? Mereka apa? Dizalimi oleh orang kufar Quraisy. Bukankah ini orang-orang kufar pada zaman sekarang mereka memiliki dunia yang mereka inginkan? Nah, dan sebaliknya, ini kebanyakan kaum muslimin hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau gitu siapa yang bahagia, Pak? Kafir atau muslim, Pak? Antum kalau disuruh milih, nah, kafir tapi berharta, memiliki dunia, atau muslim tapi kere? Kalau diberi pilihan, nah, antum ini menjadi non muslim, kafir tapi antum berharta, atau muslim tapi kere? Muslim tapi berharta. Masya Allah, luar biasa. Ikhwani fillah azakumullah, kalau seandainya timbangan seseorang, standar seseorang, bahwasanya tatkala seseorang dikatakan bahagia berharta, maka na'am, baik antara kaum muslimin yang enggak bahagia. Kalau seandainya timbangan ini seseorang bahwasanya kebahagiaan itu diukur dengan materi dunia, na'am, orang-orang kufar mereka lah orang-orang yang paling berbahagia. Tapi kenyataannya apa, Pak? Nah, kalau kita ditanya, kira-kira siapa orang yang paling bahagia yang pernah ada di dunia ini? Siapa? Orang yang paling bahagia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini siapa? Siapa, Pak? Firaun? Enggak ada yang tahu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa kaidahnya? Karena di dalam Islam, menurut kacamata Islam, orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sepakat bahwasanya tidak ada yang lebih bertakwa dari siapa? Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu manusia yang paling berbahagia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Pak. Nah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bergelimang harta?
Kalau seandainya standar kebaikan itu dengan harta, berarti kita katakan Nabi adalah orang yang enggak bahagia. Nabi adalah orang yang sengsara. Dan saya yakin bahwasanya kita semua pernah mendengar bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana kesederhanaan Nabi yang mulia SAW. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau masuk ke rumah Nabi. Nabi lagi ngapain, Pak? Nabi kita lagi apa? Lagi tertidur. Tertidur di atas tikar beliau. Dan antum tahu tikar Nabi dari apa? Tikar Nabi dari apa, Pak? Dari permadani? Dari spring bed? Dari sajadah? Nah, tikar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari pelepah kurma. Bayangkan, manusia termulia, bahkan Rasul terbaik, hidup dengan kesederhanaan yang luar biasa. Maka tatkala Umar ini masuk, Umar menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, nah, seperti inikah kehidupan kau ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Ya Ibn al-Khattab, ma yubkik?" Wahai Umar, wahai Ibn al-Khattab, apa yang membuat kau menangis? Kenapa menangis wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi inni ra'aitu Qaisar wa Kisra wa hum ma fihi minan ni'mah." Ya Rasulullah, sesungguhnya raja-raja dunia, kaisar-kaisar Romawi, raja-raja Persia, mereka hidup dengan berbagai macam kemewahan dunia yang mereka rasakan ya Rasulullah. Wa anta Rasulullah, padahal engkau adalah Rasulullah. Wa anta Khalilullah, sedangkan engkau adalah Khalilullah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ajarkan prinsip hidup seorang muslim. Nabi ajarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu prinsip hidup seorang muslim. Yang mana ikhwani fillah azakumullah akhwati fiddin, kalau seandainya seorang muslim faham akan hakikat atau prinsip hidup yang Nabi ajarkan kepada Umar tersebut, maka demi Allah enggak ada rasa tamak terhadap dunia, enggak ada rasa frustasi dari apa yang enggak kita dapatkan dari dunia. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn al-Khattab, ama tarda an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Ibn al-Khattab, apakah engkau enggak ridha biarkan bagi mereka dunia, bagi kita apa? Akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum suruh milih, Pak, nah, ini antara nikmat dunia dan akhirat, mana yang antum pilih? Dua-duanya, Ustaz. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Tapi kalau seorang muslim ini enggak ada pilihan melainkan apa? Imma dunia, imma akhirat, maka tentu dia akan mendahulukan nikmat akhirat. Kenapa? Karena dunia akan kita tinggalkan. Dunia lama apapun akan kita tinggalkan. Dan berapa kita telah hidup di dunia ini? Ada di antara kita telah kepala 3, telah kepala 4. Kerasa enggak, Pak, hidup di dunia, Pak? Nah, sekarang sudah kepala 3, sekarang sudah kepala 4. Nah, 30 tahun, 40 tahun yang pernah kita jalankan, terasa lama? La wallah. Demi Allah tidak. Saya yakin ini yang sudah menikah, yang sudah punya anak, yang ini bahkan sudah punya cucu, masih sangat jelas di dalam benaknya bagaimana masa kecil dia tatkala dia digendong oleh ayahnya, tatkala dia digendong oleh kakeknya. Masih ingat enggak, Pak? Masih sangat jelas. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan seseorang itu sangat-sangat cepat, sangat-sangat berlalu dengan cepat. Oleh karena itu, tatkala seseorang lebih mengutamakan kehidupan dunia yang akan ia tinggalkan, padahal dia telah lalui dunia tersebut dengan begitu cepat, dan dia lupakan akhirat Allah Subhanahu wa taala, padahal akhiratlah kehidupan sesungguhnya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala cela orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat yang kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairun laka minal ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Jadi ma'asyiral muslimin azakumullah, sesungguhnya
Hidup seorang muslim itu simpel, Pak. Hidup seorang muslim itu simpel. Nah, kalau kita tahu prinsip hidup yang diajarkan oleh Rasulullah, maka simpel. Nah, catat 3 hal yang Nabi ajarkan agar kita tidak ada kata stres dalam kehidupan seorang muslim. 3 hal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita faham hakikat ketiga hal tersebut, tatkala kita memiliki ketiga hal tersebut, maka insyaallah taala enggak ada kata frustasi, apalagi sampai bunuh diri. Nah, di dalam menyikapi kehidupan dunia ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Ini Pak prinsip hidup dari seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang di pagi hari dia hidup dalam keadaan aman di rumahnya atau di lingkungannya, man amina fi sirbihi, dia bangun pagi hari dalam keadaan aman. Nah, dia hidup dengan tenang, dengan tentram. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dan jasadnya sehat, fisiknya sehat, bisa beraktivitas. Kemudian yang ketiga apa? Indahu qutu yaumihi, dia punya makan untuk hari itu. Lihat Pak, cukup kita punya makan untuk hari ini, nggak usah mikir besok. Kenapa? Siapa yang jamin kita masih hidup besok Pak? Ada yang jamin? Nggak ada wallahi. Makanya kata Nabi yang mulia, seorang muslim kalau dia punya 3 ini, ada rasa aman. Kemudian apa? Badannya sehat. Yang ketiga apa? Cukup punya makan untuk hari itu. Meskipun makan hanya sekali, sehari cukup. Nah, apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dia apa? Telah memiliki dunia dan seisinya. Karena emang ini hakikat dunia ini seseorang. Nah, antum kalau disuruh milih sekarang, mending di sini di Indonesia. Alhamdulillah kita bisa aktivitas dengan tenang, kerja dengan tenang, bermuamalah dengan tenang. Tapi hidup seadanya Pak, makan seadanya. Atau antum milih tinggal di mana? Di Yaman atau di Suriah. Nah, ini makan enak, makan ayam, makan daging, buah-buahan, antum tinggal milih. Antum pilih mana? Ini antum punya harta lebih, tapi antum tinggal di Suriah sekarang yang lagi konflik, atau di Yaman, nggak ada ketenangan. Tentu kita akan memilih tinggal di sini seadanya, tapi ada keamanan. Oleh karena itu di dalam Islam keamanan sangat tinggi ini nilainya. Oleh karena itu Islam melarang orang-orang yang mengganggu stabilitas keamanan di negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena itu di dalam Islam tidak boleh mengganggu orang lain, hatta dia non muslim. Nah, oleh karena itu apa yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang yang menisbahkan dirinya ke dalam Islam atau kepada Islam dengan cara membuat teror hatta kepada non muslim, ini bukanlah dari Islam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ani man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad dengan tanpa hak, maka dia enggak akan mencium surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang dia bunuh? Dan ini sekarang kita hidup pada masa fitnah, di mana sebagian kaum muslimin menghalalkan darah-darah kaum muslimin, menghalalkan darah-darah kaum mukminin. Kenapa? Hanya karena enggak sepaham dengan mereka. Hanya karena tidak satu aliran dengan mereka. Subhanallah. Padahal tidak pernah ada di dalam Al-Qur'anul Karim ancaman yang lebih berat yang Allah berikan kepada seseorang melainkan menumpahkan darah seorang mukmin dengan tanpa hak. Lihat buka surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima." Bayangkan, azab yang berlipat-lipat yang Allah berikan kepada seseorang yang menumpahkan darah seorang mukmin dengan tanpa hak, dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Nah, dengan alasan apapun. Karena apa? Karena masalah pribadi, dia bunuh nyawa saudaranya, dia hilangkan nyawa saudaranya. Hanya karena apa? Hanya karena
ucapan lisan dia berani bunuh saudaranya, hanya karena permasalahan dunia dia berani bunuh saudaranya, atau hanya perselisihan di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala dia halalkan darah seorang mukmin, maka ini adalah hal yang sangat besar di dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada orang tersebut, wa la'anahu, dan Allah akan laknat orang tersebut, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan siapkan bagi orang tersebut azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, nyawa seorang muslim sangat tinggi di dalam Islam. Nyawa seorang mukmin begitu mulia di dalam Islam. Maka apa yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, begitu gampang ini seseorang untuk menghilangkan nyawa saudaranya sama muslim. Maka ini di antara fitnah yang ada di akhir zaman sekarang ini. Kalau seandainya Ka'bah yang kita muliakan, kalau seandainya Baitullahil Haram, Ka'bah yang kita muliakan, begitu tinggi nilainya di sisi kaum muslimin, akan tapi nyawa seorang mukmin lebih tinggi bagi Allah dari Ka'bah tersebut. Nah, nyawa seorang mukmin lebih berharga bagi Allah Subhanahu wa taala daripada dari Ka'bah yang mulia tersebut. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, setelah ini rasa aman, yang kedua kesehatan. Tatkala seseorang punya kesehatan, fisiknya sehat, nah meskipun makan seadanya, wallahi nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Meskipun kita makan hanya pakai tahu, pakai tempe, Pak, kalau badannya sehat, nikmat enggak? Luar biasa. Tapi seseorang kalau fisiknya sakit, nah jasadnya sakit, makanan seenak apapun enggak ada rasanya. Nah, semuanya rasanya apa? Rasanya pahit, rasanya hambar. Oleh karena itu, di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmat kesehatan. Dan banyak di antara kaum muslimin yang yang lalai dari nikmat kesehatan tersebut, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebanyakan kita tertipu dengan nikmat sehat tersebut. Padahal kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Kalau kita sehat, kita mampu beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat, kita mampu bermuamalah dengan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita lupa dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga kita punya makan untuk hari ini. Nah, oleh karena itu ini seorang muslim enggak pernah dia tamak terhadap dunia. Karena dunia sebanyak apapun akan ia tinggalkan. Dunia sebanyak apapun akan ia tinggalkan, akan ia wariskan kepada anak-anaknya. Nah, sangat merugi orang-orang yang waktunya habis untuk mengajar dunia, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tumpuk dunia, ia kejar dunia. Nah, namun di akhir hayatnya tatkala dunia tersebut sudah ia miliki, akhirnya ia berikan kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Nah, sedangkan akhirat yang akan ia tempati, amal ibadah yang seharusnya ia kumpulkan, ia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa bekal apapun. Jadi ma'asyiral muslimin azakumullah, tidak ada jalan yang akan mengantarkan kebahagiaan seorang muslim, seorang muslimah, melainkan berjalan di atas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat Islam. Inilah hakikat Islam. Jadi makna Islam, hakikat Islam adalah tunduk di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kajian kita dengan definisi tentang Islam yang mudah-mudahan bisa kita fahami, yang dibawakan oleh para ulama kita, bahwasanya Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dimaksud dengan Islam ma'asyiral muslimin, tatkala kita berjalan di atas Islam, tatkala kita menisbahkan diri kita kepada Islam, maka Islam yang sesungguhnya adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan seluruh urusan kita, kita bangun seluruh perkara kita di atas Islam dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun Islam tersebut di atas tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan rasul. Tidak ada seorang pun yang Allah utus untuk menjadi rasul kepada kaumnya, melainkan rasul tersebut berdakwah di atas Islam, di atas tauhidullah azza wa jalla.
Nah, jadi Islam adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah di atas tauhid, walinqiyad lahu bitta'ah. Lalu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah. Kita tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kita apa? Muslim tapi enggak mau tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim tapi apa? Kita lupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tatkala dia mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk tunduk di atas seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tatkala kita berserah diri kepada Allah di atas tauhid kepada Allah, maka kewajiban yang selanjutnya adalah kita berlepas diri dari segala macam kesyirikan, dari segala macam peribadatan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Salat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan realisasi tauhid. Nah, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semaksimal mungkin menjauhkan diri kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita minta rezeki, Pak, kita minta rezeki sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita minta jodoh, kita minta jodoh sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rezeki, yang namanya jodoh ada di tangan siapa? Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, sudah hampir jam 1. Baik, silakan masih Anda berikan 5 menit kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah kita tutup insyaallah taala. Silakan nanti kembali ke tempat kerja masing-masing. Enggak ada yang mau ditanyakan? Nah, cukup. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk yang berbicara terutama dan yang mendengarkan semuanya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bekal bagi kita semua tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan apa-apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang salah yang kurang dari kekurangan ilmu ana pribadi dan dari syaitan, wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.